Halo Sobat Receh, bagaimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita kedatangan film yang sedikit menguras emosional, di mana film yang rilis tahun 2010 ini menceritakan tentang penculikan pada seorang warga sipil Amerika yang sedang bekerja pada perusahaan konstruksi di Irak. Film besutan Rodrigo Cortés ini dikemas cukup unik karena hanya berlatar di sebuah peti saja. Lalu bagaimana alur cerita filmnya? Mari kita menonton. Film diawali dengan jentikan sebuah korek api. Lalu terlihat di sana seorang yang kebingungan dengan situasi yang dia alami. Ditambah lagi mulut dan tangannya terikat. Lalu dia pun melepaskan ikatan di mulutnya dan berteriak minta tolong. Tak sebatas berteriak, dia juga sekuat tenaga mendorong peti, namun tampaknya sia-sia. Setelah usaha pertamanya gagal, ia lantas melepaskan ikatan di tangannya. Melihat sekitar dan ya ternyata hanya sebuah peti kayu dan dia terkurung di dalamnya. Pantang menyerah, dia kembali mencoba membuka peti itu dan hasilnya pun sama saja. Tak berselang lama dia dikagetkan oleh sebuah handphone yang bergetar di ujung kakinya. Melihat adanya harapan dengan sigap, dia meraihnya lalu melihat adanya panggilan tak terjawab. Tak ingin ambil pusing seperti kebanyakan warga Amerika lainnya ketika dalam keadaan darurat, mereka pasti menghubungi 911. Sesaat setelah panggilan itu terhubung, ia langsung menjelaskan keadaannya dan menjelaskan bagaimana kejadian sebelum dia terkubur dalam peti. Ternyata orang ini bernama Paul Conroy, seorang pengemudi truk untuk perusahaan konstruksi yang berada di Irak. Namun dia diserang dan diculik ketika sedang menyupir beserta rombongan konvoinya. Oke, lanjut. Jawaban dari operator 911 pun cukup mengecewakan karena wajar saja mereka berbeda wilayah, bahkan beda negara, juga benua. Jikapun bantuan dari 911 Ohio tiba, mungkin Paul sudah pindah ke alam barzah. Sadar 911 bukanlah solusi, Paul menelepon Linda, sang istri. Namun sayang, tidak ada jawaban. Paul pun hanya meninggalkan pesan agar Linda meminta bantuan ke National Guard atau Pentagon supaya bisa menolong dirinya yang terkubur. Setelah itu, Paul kembali meminta pertolongan kepada agen FBI yang dimana nomornya dia dapat dari operator pusat. Namun belum sempat berbicara banyak, dia kehilangan sinyal. Sambil ngedumel, akhirnya si Paul menemukan kembali sinyal yang hilang tadi. Lalu giliran perusahaan yang memperkerjakan si Paul yang dihubungi, akan tetapi malah disambungkan ke bagian personalia. Ditambah nggak diangkat, dan disuruh meninggalkan pesan lagi. Si Paul mulai emosi, meluapkan keputusasaannya, melamun sampai meneteskan air mata. Tapi sesaat dia sadar akan panggilan tak terjawab yang di awal tadi. Walaupun ada sedikit keraguan, Paul pun memutuskan menelpon balik. Dan ternyata itu adalah nomor si penculik Paul. Lalu mengatakan jika ingin bebas, Paul harus menyiapkan uang 5 juta dolar pada pukul 9 malam. Jika tidak, dia akan terkubur selamanya. Tak ingin mati sia-sia, Paul kembali menelpon Departemen Pemerintahan Amerika Serikat, lalu menjelaskan kondisinya. Dan dari sana ada sedikit kabar baik karena Paul diarahkan kepada Dan Brenner, komandan dari grup pencari Sandra di Irak. Namun tak berselang lama ketika mereka sedang mengobrol, si penculik Paul kembali menelpon menanyakan uang tebusan. Tapi karena memang uang tebusannya tidak akan pernah Paul dapatkan, si penculik meminta si Paul untuk membuat video tebusan, di mana perlengkapannya sudah disiapkan si penculik. Ya, walaupun tebusan dinego jadi 1 juta dolar, tapi nampaknya percuma saja.
Paul lantas menemukan barang yang dimaksud si penculik. Di antaranya ada stick light, sebuah senter tua, pisau, dan tulisan tangan si penculik. Namun karena si Paul menuruti perintah Dan Brenner supaya jangan menurutinya, dia tidak langsung membuat video tebusan itu. Sambil menunggu sinyal telepon si Paul dilacak, Paul kembali mengobrol dengan Dan Brenner. Dia pun sedikit curhat demi bisa menenangkan hatinya, walaupun itu sangat sulit pastinya. Di sela obrolannya, ternyata kasus seperti Paul ini sudah banyak terjadi. Dan yang paling baru, ada yang bernama Mark White, dia diculik 3 minggu lalu. Setelah perbincangan itu, Paul mencoba beristirahat untuk menghemat tenaga. Tapi belum sempat ke alam mimpi, si penculik kembali menelpon Paul dan agak sedikit berbeda. Soalnya dia sembari mengirim sebuah foto mengancam akan membunuh Letty, teman kerja si Paul. Sadar nyawa rekannya terancam, si Paul langsung membuat video tebusan seperti yang diinginkan si penculik. Setelah itu, si Paul rehat sejenak karena lelah dengan segala cobaan yang dialaminya. Baru tertidur beberapa menit, si Paul terbangun karena ada sesuatu yang utek-utekan di dalam celananya. Alangkah sial, ternyata ada ular yang keluar dari ujung celananya. Panik dan gemeteran, dia mencoba tenang dan mengusir si ular dengan percikan minuman beralkohol. Lalu dibakar, dan itu salah satu pertimbangan yang beresiko, tapi beruntung ular itu keluar lewat sela lubang yang ada di peti. Tak lama dari kejadian si ular, Paul menerima notifikasi. Dan alangkah terkejutnya, dia menerima video si Letty yang dieksekusi oleh si penculik. Psikis si Paul pun makin terguncang. Ditambah lagi dia ditelepon oleh Alan Devroth, si bagian personalia yang tadi dia sempat telepon. Namun bukannya membawa kabar baik. Pihak perusahaan malah memecat si Paul dan tidak akan bertanggung jawab atas insiden ini. Dengan alasan si Paul telah melanggar kode etik perusahaan karena memiliki hubungan intim dengan rekan kerjanya yaitu si Letty yang sudah dieksekusi si penculik tadi. Atas semua kejadian itu, Paul pun mulai menyerah dengan kekejaman dunia yang dia alami. Sampai dia pun membuat video wasiat untuk keluarganya dan pasrah. Di momen-momen terakhir hidupnya, Paul hanya terdiam menunggu ajal, karena petinya pun mulai terpenuhi dengan pasir. Sampai saat si Dan Brenner kembali menelpon, mengatakan bahwa dia sudah menemukan lokasi Paul dan sedang menggalinya. Seketika si Paul kembali hidup mendengar hal itu. It's Mark White. Order to Mark White. I'm sorry, Paul. I'm so sorry. Dan akhir cerita film pun ditutup dengan kata-kata dari si Brenner, komandan grup pencari Sandra. Ending yang sangat pika sebelen sumpah.